warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Plant Creators 354. Semoga semua di sini selalu diberikan kesehatan, lancar, barokah, sukses usahanya, amin. Dan untuk melanjutkan konten kita selanjutnya, hari ini kita akan mengulas tentang tanaman varigata. Apa itu tanaman varigata? Bagaimana tips-tips untuk merawatnya? Terus seperti apa perlakuannya? Seperti apa memilih tanaman varigata yang bagus untuk kita rawat atau kita pelihara agar nanti hasilnya maksimal. Banyak yang menganggap sepele, tapi banyak juga yang belum tahu tentang cara-cara ini. Di konten ini kita akan mengulas tentang apa itu varigata alami dan varigata buatan. Tapi jangan lupa subscribe dan komennya serta share-nya untuk kemajuan channel ini, supaya kita bisa terus memberikan konten-konten yang baik, bermanfaat, dan semoga bisa barokah untuk semua, amin. Oke, mari kita ulas satu persatu apa itu tanaman varigata. Mari bersama. Oke, sobat Plants Creator, di sini kita ada beberapa contoh tanaman varigata. Sebelum kita menuju ke tanaman ini, akan saya jelaskan apa itu tanaman varigata. Tanaman varigata adalah bentuk mutasi. Diibaratkan ketika manusia, kita ya, itu mengalami cacat secara permanen. Di situ tubuh kita akan menjadi belang. Misalkan habis terbakar dengan intensitas panas yang berlebih sehingga kita cacat, tapi kita masih bisa mempertahankan daya tahan tubuh kita sehingga akan menimbulkan belang. Tapi alhamdulillah tempat saya nggak ada varigata ya, mulus semua. Jadi bingung ini kalau mau untuk jadikan contoh untuk saya. Oke, ini sekedar guyon, jangan terlalu dianggap serius. Jadi seperti itu, dia cacat, tapi cacatnya secara permanen. Tapi berbeda dengan cacat pada tanaman. Cacat di manusia itu sebuah kekurangan ya, tapi kalau cacat pada tumbuhan itu ada sebuah kelebihan, anugerah, menjadi sebuah keunikan dan menjadi sebuah kelangkaan. Contoh seperti kalau ada manusia albino itu ya unik juga sebenarnya, cuman ya ada yang suka ada yang enggak. Cuman kalau tanaman ya jadi kurang bagus kalau albino seperti ini, karena dia nggak punya zat hijau daun, tidak bisa untuk memfotosintesa cahaya matahari. Jadi akhirnya nanti rata-rata lonyot. Nah, sekarang akan kita kupas satu persatu tentang tanaman varigata. Kita akan membahas dulu tentang tanaman varigata alami. Nah, sekarang sebelum masuk situ kita ulas dulu gimana cara membedakan varigata alami dengan varigata yang buatan. Nah, untuk varigata buatan ya, dari varigata buatan itu sendiri biasanya dia bisa terjadi rata-rata karena efek cuaca, berlebihan air, ataupun dengan disemprotkan sebuah zat. Zat-zat itu biasanya mengandung strepson. Dia ketika tanaman itu disemprot dengan strepson, bisa dikatakan zat pemutih ya untuk daun, itu daun akan menjadi putih. Misal contoh seperti ini. Cuman ini bukan strepson, ini asli. Tapi sebagai contoh nanti akan jadi seperti ini. Tapi nanti ketika bertunas, dia akan kembali hijau lagi karena dia hanya sifatnya sementara. Ketika zat itu habis, dia akan kembali hijau. Sifatnya nggak permanen, bisa dibilang tipuan lah. Jadi zat strepson itu banyak digunakan oleh oknum-oknum kadang-kadang untuk mengelabui yang tadinya hijau disemprot menjadi putih, katanya varigata, padahal itu semprotan. Dan bagaimana cara membedakan semprotan varigata buatan dengan yang asli, yang semprotan, atau dengan yang alami? Kita bisa membedakan dari batang. Kalau untuk strepson, untuk ini sebagai contoh, kalau untuk strepson varigata buatan, strepson itu biasanya juga tergandung di pembasmi rumput. Contohnya seperti Roundup. Roundup itu dengan dosis yang kecil, ketika disemprot pada sebuah tanaman dia akan jadi putih. Tapi biasanya cenderung daun akan mengecil. Nah,
Contoh yang untuk membedakannya, jika itu semprotan, dia akan putih semua. Dari batang ini putih semua. Tangkai daun, dari tangkai daun putih semua. Berbeda dengan yang alami. Kalau dengan yang alami pasti dia akan belang seperti ini. Belang. Ada hijau, ada belahannya. Belang, pasti belang. Contoh lagi seperti mana ya? Oh ini juga nih. Ini contoh belang yang alami ya. Ada belangnya. Karena kenapa belang? Variegata itu sendiri dia ada pecahan-pecahan sel. Sel putih akan membawa sel variegata putih ke atas sampai ke daun, dan hijau pun akan membawa hijau ke daun. Jadi kalau yang alami itu pasti akan membentuk belahan-belahan variegatanya di tangkai daun. Tapi kalau untuk buatan cenderung polos, putih polos. Nah, dan dia nggak akan ada hijau-hijaunya seperti nggak ada, dia akan putih polos kalau yang buatan. Tapi kalau yang variegata alami yang permanen pasti ada belang-belangnya, ada kombinasi antara hijau, putih ataupun kuning. Nah seperti itu. Dan untuk membedakan, kita ulas lagi tentang membedakan variegata itu terbagi jadi dua, yang permanen ya, itu tadi yang permanen dan non permanen, agar kita tidak salah dalam membeli tanaman, agar tidak tertipu. Yang kedua, membedakan antara variegata yang sifatnya sektoral dan menyebar atau marble. Yang baik, yang bagus yang marble itu. Nah, kita akan pertama membahas dari yang sektoral dulu. Ini contoh variegata yang sektoral seperti ini. Nih, ada 3 contoh ini ya. 3 contoh di sini. Kenapa disebut sektoral? Dia ngeblok. Seperti ini ngeblok. Di sini ada warna hijau, ada warna putih. Dan sama seperti ini juga, ada warna hijau, ada warna putih. Sektoral ini cenderung dia berbelah juga, berbelah seperti ini. Dia terbagi menjadi 2, ngeblok. Di sebelah sisi kanan hitam, sebelah sisi kanan putih, sebelah sisi kanan hijau. Kelemahannya ketika sektoral ini bisa membentuk seperti ini, orang bisa nyebut half moon ya, bulan separuh. Ini akan cantik jika dia stabil separuh terus seperti ini. Dia akan harganya ketika stabil sampai apalagi sampai 10 daun, harganya akan wow ya, karena itu menjadi sesuatu yang langka. Tapi ketika terjadi seperti ini, variegatanya kebablasan, dia timbul ketika mata tunas atau titik tumbuhnya itu di gen variegata full, dia akan terjadi putih seperti ini sobat. Ketika putih seperti ini, kelemahannya dia tidak mempunyai zat hijau daun. Dia tidak bisa memfotosintetis untuk memasak makanan yang naik ke daun. Jadi biasanya lama-kelamaan lonyot, nggak mati ya, tapi cuman lonyot. Apa yang harus kita lakukan ketika seperti ini? Ya pasrah, bersabar ya, karena semua alami, Tuhan yang menentukan, kita hanya berusaha. Kita rawat, insya Allah dengan metode yang baik, dengan cara penyinaran yang cukup, agak diberikan media yang sedikit subur untuk mengaktifkan hijau daunnya. Harapannya nanti ke atas bisa tumbuh normal, tidak ngeblong seperti ini. Ini yang sektoral. Dan yang satunya, kelemahan sektoral adalah ketika dia tumbuh di titik hijau. Ketika di titik hijau, dia akan hijau semua. Kalau bahasa istilah orang-orang di tanaman itu apa namanya, murtad ataupun durhaka. Ada juga nyebut durjana ini. Karena dia keluar di jalan yang salah gitu loh. Jadi hijau semua. Seperti itu sobat. Jadi itu seperti itulah variegata sektoral. Ketika kita menemukan seperti ini bisa stabil, yang half moon seperti ini ya itu sebuah anugerah ya. Kalau seperti ini ya sebuah cobaan. Tapi kok seperti ini jadi musibah bagi kita. Gimana caranya? Jaga akar, jaga kondisi cahaya, suhu, penyiraman, jangan terlalu sering. Harapannya nanti bisa keluar lagi, kembali ke jalan yang benar, tidak murtad lagi. Dan kelemahannya juga pasti gosong kalau ngeblok ini. Ketika dia sampai telat siram, kelemahan dari variegata sektoral ini terutama di bagian variegatanya ya, di bagian putih atau kuningnya. Ini kuning, ini putih ya. Itu dia akan gosong ketika mungkin dipegang seperti ini. Kita memegang minyak. Jadi kalau memegang tanaman variegata itu nggak bisa asal-asalan, harus bersih. Karena ketika dipegang seperti ini dia akan menitik
terkena cahaya matahari terbakar dan akan menyebar, dan lama-kelamaan menyebar semua jadi lonyot seperti itu. Ini yang variegata sektoral. Nah, selanjutnya untuk variegata yang marble. Nah, ini recommended ya. Di variegata marble ini banyak contohnya seperti white tiger, sayangnya kita sudah pada sold out ya yang marble. Nah, yang menyebar seperti ini. Nah, menyebar seperti ini, inilah yang bagus. Seperti ini menyebar. Karena di dalam batang-batang ini, di akar-akarnya juga menyebar variegatanya. Jadi untuk kemungkinan murtad itu atau durhaka itu kecil sekali. Seperti ini contohnya ya. Nah, ataupun seperti ini. Jadi disarankan ketika kita memilih variegata yang stabil ataupun yang marble yang menyebar, usahakan di setiap daun itu rata antara kanan kiri, dan variegatanya itu menyebar seperti ini. Insya Allah dengan memilih seperti ini, nanti jika kita bikin indukan, calon-calon anaknya itu bagus-bagus semua. Cuman itu juga bukan sebuah jaminan, karena kita ini kan hanya manusia biasa ya, hanya ikhtiar berusaha, tetap Allah yang menumbuhkan. Kita hanya berusaha, harapannya bisa bagus. Dan untuk seperti itu tipsnya. Dan untuk memilih indukan, kita ambil contoh di Syngonium saja. Jika menemukan seperti ini, kita harus pintar memilih dalam mencari indukan. Misal seperti ini ya. Di sini ada beberapa daun. Misal kita potong di sini. Nah, kita potong di sini ya. Misal, sobat. Ini akan kita jadikan indukan. Bagaimana cara memilih indukan yang baik untuk jenis variegata? Kita potong lagi untuk memisahkan. Nah, di sini ada 3 contoh. Seperti ini ya. Ini jadi indukan. Dan di sini yang terbaik adalah ini. Jika kita menanam ini, gen variegata di seluruh batang dia menyebar, yang nanti insya Allah biasanya akan menghasilkan tunas yang baik karena menyebar dia ya. Sedangkan yang seperti ini, yang seperti murtad seperti ini kemungkinannya hanya 0,5% untuk keluar variegata. Jika Anda sabar ya, ditanam aja, harapannya nanti bisa keluar variegata. Cuman kalau memang udah banyak seperti saya ya paling buang aja. Dah, gitu aja ya. Kecuali yang masih variegata ini bisa kita tanam lagi seperti di tutorial menanam di konten yang terdahulu. Tinggal kita tancapkan seperti ini. Nah, itu tips untuk memilih gen variegata. Dan gen variegata itu sendiri adalah alami. Itu memang sebagian ada yang bisa dibuat ya, cuman cukup sulit dan dengan resiko yang sangat besar. Perbandingannya bisa 100:1 untuk membuat gen variegata. Saya sudah banyak mencoba eksperimen berbagai macam metode. Dari 100 tanaman itu paling 1-2 yang berhasil, dan itu pun sulit untuk mempertahankan permanen. Rata-rata yang permanen itu adalah mutasi alami yang bagus, itu yang langsung dari alam, meskipun variegata itu sendiri bisa dibuat. Nah, ketika kita menemukan variegata yang seperti ini, ada lagi contoh mas, bulumak saya menor, di tunasnya saya pilih yang bagus, tapi kenapa masih keluar hijaunya? Yaitu karena di bulumak variegata ini termasuk dia tidak stabil. Tapi jangan khawatir sobat, jadi ketika menemukan seperti ini, tunas di titik hijau, di titik seperti ini misal ya, titik hijau seperti ini kita buang saja, biar gen hijaunya hilang atau berkurang. Kita buang daun-daun seperti ini. Dan seperti tadi, ketika itu ngeblong ataupun putih semua, ya ini pasti rata-rata lonyot ya, karena dia daunnya tidak bisa memasak dari zat-zat yang dimakan yang dikirim dari akar. Jadi dia gosong, tidak punya zat hijau daun. Oke, seperti itu ulasannya. Seperti inilah tips-tips tanaman variegatanya. Jika ada yang mungkin kurang paham ataupun ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan setelah ini kita lihat yang variegata alami. Kita langsung ke TKP di jauh sana, tapi demi kalian kita akan berjalan jauh ke sana. Kita lihat di sana ada sampel tanaman yang alami, asli dari alam, lihat proses alam
yang terbentuk dari alam, dan seperti apa ketika kita di alam menemukan seperti itu, dan apa yang harus kita lakukan untuk budidayanya. Jangan kemana-mana, kita ikut terus. Mari kita ke TKP. Oke sobat, kita ke sana menuju tempat pohon di mana waktu itu saya menemukan varigata alami. Mari kita ikuti terus jalan-jalan dengan naik motor aja karena becek habis hujan ya. Mari kita ke sana. Oke. Selamat. Ini guys, jalannya becek guys. Becek. Oke guys, kita menuju sarang preman. Nyamun. Boleh nanti bisa, kalau besar nanti bisa jadi nih. Bisa tahu? Nah ini loh. Oh ini Ini loh. Iya. Nah, ini sama nanti di dalam. Oke guys, ini kita sudah sampai di TKP. Kita perjalanan jauh tadi melewati gunung, laut, hutan, dan lembah. Demi kalian ini kita sampai sini. Waduh, becek hujan. Ini maaf Pak ya, ini kita numpang kebunnya. Nah, di sini kita menemukan varigata, gen varigata yang terbentuk secara alami, ya. Nih, contohnya ini varigatanya cantik sekali guys, ini guys. Tuh. Tuh. Dan dia ditumbuh di titik ini guys. Di titik ini. Ini kemarin rimbun besar. Banyak yang hijau, dan di sini titik varigatanya tumbuhnya di sini. Apa yang kita lakukan ketika kita tahu di kebun ada seperti ini kalau bagi para pencinta tanaman ini sebuah apa ya, berlian. Ini kita menemukan sebuah berlian. Kita harus, karena ini masih langka ini ya. Ini melinjo varigata, insya Allah masih langka di Indonesia. Yang punya mungkin bisa dihitung dengan jari ya guys. Untuk mendapatkan seperti ini jangan kita potong, jangan kita bunuh, tapi kita pertahankan gen yang ini agar dia tumbuh dengan baik. Dengan cara semuanya habiskan semua, kita potong semua seperti ini. Kita potong semua, kita pertahankan gen yang ini agar dia tumbuh baik. Ketika nanti ada tunas-tunas yang hijau, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini kita potong guys. Supaya kenapa? Kita mengejar untuk pertumbuhan yang ini guys. Ini varigata yang terbentuk secara alami. Ini karya ilahi ya, karya Tuhan di sana ya. Yang mungkin kita sendiri tidak bisa menirunya. Nah, seperti ini bisa kita lihat dari dekat nih. Cantik sekali. Coraknya cantik sekali. Ini nanti harapannya kelak akan jadi indukan yang bagus, bisa untuk hiasan dan untuk koleksi. Oke, ini salah satunya. Mari kita ke sana. Di sana masih ada lagi di seberang pulau sana. Kita ke sana untuk melihat varigata alami lagi. Oke, monggo kita ke sana. Ya, oke guys, ini kita ke sana tadi melewati pulau yang waduh, perjuangan yang sangat berat. Satu pulau kita lompati tadi, kita seberangi lautan itu. Akhirnya kita sampai juga di sini ya guys ya. Di sini kita juga menemukan tanaman varigata lainnya yang terbentuk secara alami ini. Ini alami, ini tanpa ditanam, tumbuh secara alami, nggak sengaja mak betunduk gitu ya. Apa ya mak betunduk itu? Tiba-tiba nah, keluar seperti ini. Ini pepaya varigata. Ini tadinya nggak ditanam. Mungkin tadinya habis makan pepaya, bijinya dibuang asal, tumbuh di sini. Tidak sengaja tumbuhnya varigata seperti ini. Ketika kita menemukan seperti ini, cantik ya guys ya. Ini karya alami, lukisan alam ini guys. Lukisan ilahi yang kita sendiri hampir 1001 orang atau bahkan jutaan, 1 miliar orang yang bisa membuat varigata. Tapi biasanya tidak secantik ini ya. Ini lukisan ilahi, ini karya ilahi. Jadi ketika kita menemukan seperti ini, coba kita budidayakan. Jadi suatu saat ini jika kita pakai untuk elemen taman di depan rumah kita, selain untuk mempercantik dan menghijaukan rumah, itu juga harapannya bisa menghasilkan juga. Dengan cara apa? Nah, di sini ada keluar buahnya. Kita pelihara sampai masak. Nanti kita semai kalau sudah matang. Biasanya di dalam buah ini insya Allah
ada yang nanti tetap yang variegata dan ada yang hijau. Karena ini kita nggak bisa memprediksi ya, karena ini ada karya alam, karya ilahi. Jadi nanti kita semai yang kira-kira hijau bisa kita sortir, yang nanti yang variegata kita semai. Kita jadikan bibit dengan cara-cara penyemaian yang waktu hampir sama dengan cara anturium. Cara menyemai anturium, kita semai, kita jadikan bibit, kita masukkan polybag atau pot, bisa kita jual dan bisa menghasilkan pundi-pundi yang bisa kita manfaatkan untuk menopang kehidupan kita ya guys ya. Di sini mungkin banyak bisa terdapat ratusan atau bahkan ribuan biji ya. Cuman kita untuk persentase variegatanya sendiri kita tidak bisa memprediksi karena ini sebuah adalah rahasia ilahi. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa, sisanya kita serahkan sama yang di atas. Oke, ini contoh variegata yang terbentuk secara alami, alam, tanpa rekayasa. Nah, seperti ini. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita dalam untuk konten hari ini untuk mengulas apa itu tanaman variegata, apa itu tanaman variegata yang alami, mutasi ataupun buatan. Kita sudah mengupas tuntas semua. Jika ada yang mungkin masih bingung ataupun ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk kesempatan ini saya ucapkan juga untuk pihak Balai Karantina Lampung yang sudah mensupport kita dalam proses ekspor ke luar negeri, dipermudah, dibantu, terus diberikan banyak wawasan, pengarahan, juga diberikan kaos sebagai kenang-kenangan. Terima kasih banyak kepada para bapak di Balai Karantina Lampung. Mohon selalu support kita. Nanti di season berikutnya, entah season kapan, kita akan mengulas tentang bagaimana cara ekspor, terutama tanaman hias. Meskipun ekspor itu sendiri nggak harus tanaman hias ya, tapi nanti kita akan mengulas di konten-konten kita berikutnya tentang ekspor tanaman hias seperti apa. Dan di sini siapa saja sosok-sosok di Lampung ini yang sudah mampu, para pemudanya yang kreatif dan semangat dan sudah berhasil menembus pasar Eropa, Amerika, Asia Tenggara, seluruh dunia ya. Tapi nanti di konten kita selanjutnya, makanya ikuti terus konten kita supaya bisa mendapat manfaat dan barokahnya. Sampai di sini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan. Tidak ada niat dalam hati untuk menyinggung, dan semoga Allah mengampuni kita semua dan memaafkan kita semua. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.